Halo, selamat datang. Pada video ini saya akan membagikan tentang prinsip kerja salah satu sistem pendinginan, yaitu sistem pendinginan absorpsi. Mari kita mulai dengan perkenalan. Sistem pendingin absorpsi ini adalah salah satu sistem pendingin yang paling tua daripada sistem pendingin lainnya. Sistem pendinginan absorpsi adalah jenis sistem pendingin yang menggunakan prinsip absorpsi untuk menghasilkan efek pendinginan. Dalam sistem ini, refrigeran, biasanya air, diuapkan dan kemudian diserap oleh larutan penyerap seperti litium bromid. Proses ini memerlukan panas sebagai energi untuk memisahkan refrigeran dari larutan penyerap, dan proses ini berulang secara siklus untuk menciptakan pendinginan. Jadi sistem ini sudah lebih dulu ada sebelum sistem pendingin konvensional seperti di air kondisioner. Selain perpaduan refrigeran air dan absorber litium bromid, ada juga perpaduan lain seperti refrigeran amonia dan absorbernya air. Syarat suatu absorber yang baik adalah memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada refrigeran, jadi refrigeran titik didihnya selalu lebih rendah atau lebih mudah menguap. Perbedaan paling utama antara sistem pendingin konvensional dan sistem pendingin absorpsi adalah sistem pendingin ini memakai generator yang menggantikan fungsi kompresor. Jika kompresor memakai energi mekanik untuk meningkatkan tekanan refrigeran, maka generator ini menciptakan tekanan dari panas penguapan refrigeran. Teorinya, semakin tinggi suhu suatu sistem tertutup maka semakin tinggi pula tekanannya. Jadi pendingin absorpsi ini memakai sumber panas langsung dan bukan listrik seperti kompresor. Perbedaan lain sistem ini dengan pendingin konvensional yaitu pemakaian fluida kerja sebagai absorber untuk mengabsorpsi uap refrigeran yang sudah menyerap panas dari evaporator. Selain itu, dua perbedaan itu, umumnya cara kerja pendingin ini kurang lebih sama. Mari kita bahas cara kerja dari sistem pendingin absorpsi ini. Sama seperti cara kerja sistem pendinginan berbasis refrigeran lainnya, prinsip utama yang dipakai adalah pengaturan kondisi tekanan fluida, di mana tekanan tinggi selalu diaplikasikan di unit generator dan khususnya di kondensor, sementara untuk evaporator memakai tekanan rendah fluida. Sehingga di kondensor suhu sistem akan selalu lebih tinggi daripada suhu di evaporator, karena suhu merupakan ukuran rata-rata energi kinetik partikel. Jadi sesuatu yang bergerak cepat akan memiliki suhu yang lebih tinggi, misalnya dalam tekanan tinggi. Proses dimulai dari larutan pekat homogen yang berisi refrigeran amonia dan absorber air, dipompa menuju generator untuk dipanaskan untuk menguapkan amonia yang akan langsung terpisah dari air di generator. Karena amonia titik didihnya minus 33 derajat Celcius, jauh lebih rendah daripada air, maka dia akan sangat mudah menguap ditambah akan memiliki tekanan yang tinggi dari panas berlebih. Setelah itu amonia keluar dari generator menuju kondensor. Sementara, air yang tidak ikut menguap akan dikembalikan ke unit absorber dan diturunkan suhunya dengan memakai expansion valve atau katup cekik sehingga terjadi penurunan tekanan dibarengi penurunan suhu fluida. Di kondensor, amonia melewati pipa panjang yang berkelok-kelok yang menyerupai coil agar punya waktu tinggal yang lebih lama untuk proses pendinginan atau pelepasan panas ke lingkungan. Biasanya dibantu dengan kipas yang meniup keluar udara di sekitar kondensor. Umumnya suhu gas tinggi akan sulit didinginkan dalam kondensor biasa. Namun karena gas ini mengalir dengan tekanan yang tinggi, sifat termodinamikanya cenderung berbeda, yang mana jika suatu gas dalam sistem adiabatis dan tertutup, dinaikkan tekanannya atau diberikan tekanan tinggi, maka titik didih gas itu juga akan ikut naik, karena tekanan molekul berbanding lurus dengan titik didihnya. Jadi kalau gas amonia biasanya memiliki titik didih minus 33 derajat Celcius, maka tekanan tinggi dalam sistem pendinginan ini mampu membuat titik didih amonia seolah-olah naik menjadi 25 derajat Celcius. Alhasil efeknya ialah, amonia bisa lebih mudah melepaskan panas di kondensor karena perlu lebih banyak energi kalor, untuk membuat gas amonia bertekanan tinggi bisa mendidih. Setelah dari kondensor, gas amonia bertekanan tinggi yang sudah bersuhu netral, harus melewati expansion valve untuk menurunkan tekanannya, dengan cara memaksa gas melewati lubang sempit yang bernama orifice sehingga tekanannya langsung turun. Dan inilah alasan utama kenapa tekanan gas amonia harus ditingkatkan di generator sebelumnya. Sebab gas refrigeran amonia yang diturunkan tekanannya secara tiba-tiba dari tekanan tinggi ke tekanan rendah,
memicu yang namanya efek pendinginan. Karena tekanan gas amonia diturunkan atau dilepas, maka volume gas akan otomatis mengembang atau meningkat. Karena ada perubahan volume itulah maka gas melakukan kerja. Sebab kerja itu sama saja dengan perubahan volume. Untuk mengatasi kerja ekstra yang dipaksakan padanya maka energi internal yang dimiliki gas amonia akan berkurang. Menurut persamaan hukum termodinamika pertama Q sama dengan delta U atau energi internal sistem ditambah W atau kerja. Karena tidak ada tambahan energi kalor dari luar ke sistem maka nilai Q bisa dianggap nol. Maka jika dibalik rumus itu untuk mencari berapa energi internal sistem, delta U sama dengan Q dikurang W, karena nilai Q adalah 0 dan harus dikurangi oleh kerja sistem, maka nilai delta U sudah pasti negatif. Artinya, energi internal yang dimiliki gas bersuhu kamar akan otomatis berkurang, akibatnya sebagian gas akan seketika mengembun menjadi cair karena kehilangan energi internal tersebut, dan itulah yang disebut efek pendinginan, yang menciptakan refrigeran dingin berbentuk cairan yang siap menyerap panas secara maksimal di evaporator. Membuat ruangan manapun menjadi dingin dan sejuk. Setelah menyerap panas si evaporator, amonia cair akan menguap dan uap itu akan ditangkap oleh air di unit absorber. Sebab, amonia memiliki kepolaran molekul yang cukup untuk bisa larut dengan baik dalam air. Air ini juga mampu menurunkan sebagian panas yang diserap amonia dari evaporator. Ini sedikit berbeda pada sistem AC konvensional di mana refrigeran langsung dikompres setelah dari evaporator untuk dilepaskan panasnya langsung di kondensor. Dan akhirnya amonia membentuk larutan pekat kembali bersama air, untuk kemudian dipompa kembali menuju generator untuk mengalami siklus berulang. Dan seperti itulah cara kerja sistem pendingin absorpsi ini. Mungkin ada sebagian besar orang yang penasaran, mengapa dalam sistem pendinginan ini membutuhkan fluida kerja seperti air, sebagai absorber untuk amonia? Bukankah bisa saja memanaskan langsung refrigeran amonia, tanpa membuatnya bercampur dengan air? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya cukup simpel. Pertama, pemanasan langsung amonia akan membuat pemanasan di generator akan tidak efektif, karena amonia sudah berbentuk gas dalam suhu ruang. Sedangkan jika dalam absorber air, amonia terikat dalam air membuatnya tetap dalam larutan. Jadi saat dilakukan pemanasan di generator, amonia akan menguap dari larutan dan tekanannya bisa meningkat dengan lebih baik. Dan alasan kedua, adalah menghindari kerusakan sistem dari dalam, dan mengurangi bahaya. Karena kalau amonia saja yang dipanaskan dalam generator, amonia akan dengan cepat menguap, sehingga lebihan panas yang dihasilkan akan merambat ke sistem dan membuat peralatan contohnya pipa cepat aus. Hasilnya jelas berbeberda apabila larutanlah yang dipanaskan. Amonia menguap pergi dan air yang tertinggal akan bisa menyerap panas berlebih di dalam generator, sehingga tidak merambat kemana-mana. Dalam sudut pandang ini, air juga berperan sebagai penstabil atau penangkap suhu panas di dalam generator. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Apabila video ini membantu, maka jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Semoga hari kalian semua menyenangkan. Sampai jumpa.